waktunya dia makan. Iya, itu harus. Dengan cara gini, anggap saja kita kasih pakan hari ini jam 4 sore. Ketika malam hari anggap saja jam 6 sore itu sudah habis di tempat pakan, otomatis dia itu masih kurang. Usahakan ini Mas, saya mau tanya juga, kalau untuk breeding, pakan fermentasi ini ada efeknya apa enggak? kalau menurut saya sih, selama saya praktek selama ini ya, jadi hasil evaluasi saya peternak indukan, saya kasih makanan seperti Halo, assalamualaikum kawan-kawan peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awu, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan siang ini kawan, saya akan membuat konten lagi, yaitu tutorial pemberian pakan pada hewan-hewan saya. Yang kemarin saya sempat membuat fermentasi, yaitu fermentasi dari limbah pohon jagung manis. Kebetulan hari ini tepat pada 7 hari dari pembuatan. Nah, karena kemarin saya sempat menyampaikan ke teman-teman, pembuatan pakan fermentasi itu biasanya saya memberikan kepada hewan-hewan itu minimal 7 hari ketika saya mengambil hasil biar lebih bagus. Biar teman-teman gak penasaran, langsung saja ini nanti akan saya tunjukkan seperti apa hasilnya yang sudah 7 hari kawan. Di belakang saya ini masih saya tutup terpal. Nah, kebetulan di siang ini saya juga ada tamu. Ini tamunya dari jauh, dari Sumeneb ya. Mumpung ada tamu ini mau saya kerjain nih teman-teman. Saya kerjain, saya suruh bantu memberi pakan pada hewan-hewan saya. Mohon maaf, ini saya tunjukkan dulu posisi fermentasinya. Oke kawan, ini beliau-beliau jauh-jauh dari Sumeneb berniatan untuk menyaksikan langsung atau melihat langsung pembuatan fermentasi yang kemarin. Ini nanti akan saya perlihatkan sekalian, dan sekalian pula akan saya mintai bantuan tolong, yaitu pemberian pakan pada hewan-hewan saya. 7 hari dari pembuatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, ini beliau ini. Mohon maaf Bu, namanya siapa ya kalau boleh tahu? Saya Susi dari Sumeneb. Saya sekarang sedang belajar bagaimana caranya membuat pakan fermentasi dari Mas Ibrahim. Oh gitu ya, Po, jauh sekali Sumeneb ya Bu? Iya dong. Kita kan harus menuntut ilmu kemana kita bisa dapat. Oh gitu ya. Ini mas-masnya ini beserta saudara ini, saudara ya? Ya. Oh ya, Saudara jauh bapak jauh ibu. dari Sumeneb semua kawan. Oke, biar video durasi nggak terlalu panjang, saya mau minta bantuannya ini untuk menunjukkan kepada teman-teman seperti apa hasil fermentasi pembuatan kemarin. Mari kawan, kita lihat bersama biar teman-teman tidak penasaran semua. 7 hari dari proses pembuatan. Saatnya untuk pemberian pakan. 7 hari dari proses pembuatan. Saatnya untuk pemberian pakan. Harum baunya. Kayak bau tape. Harum juga. Boleh dicoba ini Mas? Bisa. Seperti ini kawan, saya tunjukkan ke kawan-kawan dulu ya. Pembuatan fermentasi yang sudah 7 hari itu hasilnya seperti ini. Ini dari hasil mesin chopper saya kawan. Seperti ini hasilnya. Sedangkan aromanya mengenai baunya, coba saya tanyakan langsung kepada mbaknya. Bagaimana mbak? Enak baunya. Dirasakan nggak apa-apa, Mas? Loh, memang kalau pembuatan fermentasi harus dirasakan dulu, tapi jangan terlalu banyak, khawatir habis nanti. Coba seperti apa? Kecut sedikit. Agak kecut ya? Ya memang. Tapi tidak kecut banget sih. Karena durasi waktunya kan masih 7 hari. Jadi proses pemasakan itu masih belum begitu sempurna sebenarnya. Cuma hasilnya ketika dikasihkan hewan sudah sangat bagus kok. Ini gimana? Taruh gini. Loh, ini kan ada kemasan tadi, timba ini tadi. Nah ini minta bantuannya, langsung taruh ke timba aja, nggak usah pakai plastik. Nggak usah ya? Iya langsung timba, langsung kasihkan ke hewannya. 1, 2. Ya 2 aja nggak apa-apa, langsung sekalian biar banyak yang bantu. Asli ini saya ngerjain orang jauh ini, jauh-jauh dari Sumeneb ke Banyuwangi hanya disuruh kasihkan pakan hewan ini. Oke lah. Ya.
Gini Loh, ya. sampai penuh nah biar kelihatan wow gitu lah. Itu bebas ongkos pekerja. Iya, bantu-bantu ongkos pekerja tuh. Pakai. Seperti ini kawan cara pengambilannya. Biasanya saya tidak seperti ini karena ini masih orang jauh, masih pemula mungkin ini belum pernah praktek tuh Bu. Biarin biar tahu rasanya seperti apa beternak. Cara pemberian kasihan pakan. Udah gak sabar ini. Iya ini anak-anak sudah nggak sabar ini mau minta dikasih pakan nih. Ini kawan, saya tunjukkan hewan-hewannya dulu. Ini hewan-hewan yang masih kecil-kecil. Mau saya kasih pakan fermentasi. Pembelajaran ini kawan, karena sejauh ini mungkin sudah pernah saya kasih pakan yang fermentasi kering apa belum ini ya? Lupa saya. Kelihatannya belum karena pakan saya dari kemarin sudah habis yang fermentasi kering. Saya memberinya itu hanya waktu tertentu saja. Gimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Nah, cukup. Kerja bakti kawan, karena ini tidak minta gaji nih. Minta gaji apa enggak nanti Non? Tidak, saya minta ilmu aja. Udah, sementara kasihkan kepada hewannya dulu. Loh, nggak usah ditutup, nanti ketika ada penambahan masa segitu aja cukup. Ayo kita lihatkan dulu kawan. Masih pembelajaran, coba mau apa enggak hewannya. Waduh, belum mau ini, masih asing ini makanannya mungkin. Ayo terus, kasihkan makan semuanya. Makan kok. Makan? Enggak dimakan. Yo ngentol tenan. Apa kalimatnya ngentol gitu ya. Nah, seperti ini kawan, hewan-hewan baru saja sudah mau makan. Ini ada takarannya atau enggak ya Mas ya? Tolak ukurnya itu kenyang. Jadi ketika hewan itu belum kenyang ya harus dikasih sebanyak sampai dia itu kenyang. Cara melihatnya kenyang itu biasanya dilihat ada sisa enggak di tempat makannya. Ini kawan, hewan pertama kali makan fermentasi ternyata sudah mau ini. Fermentasi kering kita lihatkan. Yang awalnya cuma dicium-cium saja, ujung-ujungnya yang dimakan. Iya kan? Ih, asik. Ini nanti saya tak minta pendapatnya pada yang kasih pakan ya. Hawanya itu gimana gitu? Kok hawa? Apa Mas bahasanya hawa? Perasaan. Perasaannya bagaimana ketika memakan hewan, mengasih pakan pada hewan-hewan? Nanti aja, kasih pakan semuanya dulu hewannya. Nanggung kalau cuma segitu. Saya perlihatkan ke teman-teman hasil fermentasi 7 hari dari pembuatan. Insya Allah dari pembuatan yang kemarin saya yakin semua hewan itu pasti mau. Itu pasti, menurut saya itu pasti. Ini saja hewan-hewan yang baru saya kasih makan fermentasi kering ini sudah mau. Cuma kesehariannya memang dari kemarin saya latih memakan rumput gajah ya, rumput odot yang hijau yang segar. Makan. Ini coba di sana yang masih baru saja dikasih. Kembali saya sampaikan ke teman-teman, pembuatan fermentasi dari pohon jagung itu memang sangat enak. Kita bisa memberikan kepada hewan-hewan itu setiap saat. Ketika kita tidak sempat untuk merumput, kita tinggal mengasihkan pakan. Terus ketika kita memang benar-benar tidak sempat atau rumput sulit, itu bisa. Dan fermentasi tersebut seperti ini bisa ditahan sampai lama kawan. Milik saya saja itu sempat sampai 8 bulan. 8 bulan dari pembuatan itu sudah
sampai bertahan segitu, bukan sudah, itu sampai bertahan sampai 8 bulan. Ini tadi sudah dikasih 2 timba. Yang sebelah barat belum, tapi kok sudah cuci tangan ini. Satu lagi yang barat biar lama durasinya. Ambil lagi toh. Antusias teman-teman ini sangat bagus ini. Satu timba itu biasanya untuk 10-15 ekor kawan. Sedangkan ukuran timbanya ini tadi ukuran timba 40 liter. Bukan timba yang cat, itu bukan kawan. Ini timba bekas kasporit. Nah ini teman-teman biar tahu semua, kalau kita mau bikin satu piece itu habisnya nanti berapa ketika untuk 75 ekor. Pernah dihitung Mas, satu karung ini bisa Ya? jadi berapa timba? Kemarin saat pembuatan itu sudah jelas 14 timba. Satu ini? Satu piece ya. Itu yang kemarin dibikin konten yang ini, yang sebelah ini. Ini 14 timba. Karena memang dihitung buat contoh ke teman-teman. Satu timba untuk... Ini kawan, tinggal segini baru sudah, setelah dibukain nanti harus ditutup rapat kembali karena sudah kedap, biar udara tetap kedap udara kawan. Jadi dikasihkan besok lagi itu masih bisa, sampai 1 minggu pun insya Allah masih bisa. Intinya selepas dibuka harus ditutup kembali. Oh iya, kalau dari kemarin teman-teman ada yang tanya-tanya kalau memakai tong bagaimana. Nah ini kelemahannya kalau memakai tong, setelah diambil tidak bisa diikat serapat seperti ini lagi, ya kan? Kalau pakai tong langsung ditutup, di dalamnya tetap ada udara. Tapi kalau memakai plastik itu berbeda. Ini nggak masalah dengan ini kan masih ada udara sedikit. Ya, tapi kan cuma sedikit. Kalau pakai tong kan tetap 50%-nya kalau diambil segitu tadi. Nah itu permasalahannya. Nah diikat lagi, kedap udara lagi kawan. Aman udah. Kalau pemberian fermentasi saya full, ini cuma jadi berapa hari ini nanti? Satu hari mungkin satu ya. Untuk 1 kali pakan 1 hari itu satu kali pakan. Ukuran 75 ekor tapi. Kita lihat yang bagian barat kawan. Bagaimana hewannya ketika makan? Seperti ini. Ini hewan-hewan yang kemarin saya ambil ketika pas hari raya Idul Adha. Berarti sudah berapa hari ini ya? 20-an hari lah. 20 hari perkembangannya hewan seperti ini. Sekarang sudah lahap untuk makan fermentasi kering. Baik maupun fermentasi basah pun juga sudah sangat lahap. Nih saya perlihatkan ke teman-teman. Praktek langsung pemberian pada hewan. Karena kemarin beliau ini tidak sempat praktek pembikinan, sekarang praktek pemberian pada hewannya. Oke kawan, ini tadi selepas pemberian pakan pada hewan-hewan saya. Beliau ini yang sudah memberikan pakannya langsung. Jadi ini tadi sebenarnya bukan berarti saya untuk memanfaatkan tenaganya beliau atau bukan berarti saya mengerjainya beliau. Ini hanya sebatas memberi saksi pada teman-teman. Beliau ini menyaksikan langsung seperti apa pembuatan fermentasi ketika 7 hari setelah pembuatan. Jadi hewan-hewan itu mau nggak dia itu makan, dan aromanya ini yang tahu kan langsung di depannya, tidak di layar. Kalau di YouTube mungkin hanya sebatas melihat, cuma beliau-beliau ini nanti bisa memberi saksinya. Monggo, tadi seperti apa gambaran-gambaran hasilnya dari pembuatan yang kemarin menurut sampean pribadinya saja ada? Ketika kita awal buka pertama kali itu harum ya, harum seperti bau tape. Oh ya. Nah, terus kita coba rasa, ternyata rasanya ada sedikit kecut
asam-asam begitu. Tapi tidak asam-asam banget. Mungkin kalau fermentasinya agak lama. Kalau sepengetahuan saya dari hasil praktek selama ini, itu semakin lama semakin asam. Jadi memang biasanya perbedaan antara dikasih obat sama enggak itu di situ letaknya. Soalnya ketika pembuatan fermentasi tanpa pemberian obat-obat tersebut ya, itu tetap akan jadi, tetap akan awet. Cuma rasanya itu berbeda. Kalau fermentasi yang bagus menurut saya itu harus ada rasanya tersebut, iya. Ketika saya tadi memberi pakan itu, ini kan tadi katanya kambingnya kan baru ya? Iya. Baru pertama kali ya makan pakan fermentasi ya? Baru pertama kali memakan fermentasi yang dari limbah pohon jagung. Oh, dari pohon limbah jagung. Tapi Iya. sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya sudah saya kasih fermentasi dari rumput odot. Karena kebetulan saya dari kemarin kan biasanya saya setiap pagi itu setiap sore membuat fermentasi rumput odot, saya kasihkan di tiap pagi. Ini tadi kita waktu memberi kayaknya antusias banget ya makannya ya. Bagaimana perasaan ketika memberi pakan pada hewan? Senang lah. Enak, Anda tidak merumput. Iya. Itu kayaknya yang perlu kita ajarkan ke peternak ya. Oh gitu ya. Oh, Saya iya. juga calon peternak ini nanti, makanya saya belajar banyak ini. Ya mudah-mudahan semua nanti sesuai dengan gambaran-gambaran kita itu, insya Allah kita tetap yakin kok semuanya itu pasti bisa. Ini Mas, saya mau tanya juga, kalau untuk breeding, pakan fermentasi ini ada efeknya apa enggak? Kalau menurut saya sih, selama saya praktek selama ini ya, jadi hasil evaluasi saya peternak indukan, saya kasih makanan seperti ini full, itu pun tetap aman. Semuanya tetap bunting, semuanya tetap melahirkan dengan kondisi sehat semua juga. Tetapi gini, kalau bisa setelah melahirkan, itu mau nggak mau tetap harus ada penghijauannya segar. Dalam arti ketika hewan menyusui, itu kan dibutuhkan, kalau orang itu harus makan kul-kulupan, ya kan? Ibu hamil kan ketika itu kan biasanya harus makan kul-kulupan biar air susunya itu banyak. Itu salah satunya menurut saya seperti itu. Intinya fermentasi itu aman untuk hewan yang bunting, tetapi jangan sampai meninggalkan pakan yang hijau ketika dia itu menyusui. Itu menurut saya. Jadi selama ini yang saya praktekkan memang seperti itu. Tapi ketika pada saat dia bunting ya, Iya, itu iya. full fermentasi oke? Oke saja. Tapi dengan catatan pemberian pakan fermentasi itu tidak boleh ditakar loh. Kebanyakan teman-teman yang gagal itu bukan gagal hewannya gini. Ketika pemberian pakan itu ditakar dengan ukuran segini aja sudah cukup. Nah itu yang bahaya. Soalnya kalau dikasihkan full dimaksimalkan ya, biasanya kan yang saya amati pembuatan fermentasi jelas mahal. Ketika dikasihkan pakan sebanyak mungkin, otomatis kosnya sangat membengkak. Iya. Dikasihkan semuanya nanti cepat habis, bikin lagi. Kalau dikasih sedikit, hewan masih kurang, itu yang membedakan. Ya tetap solusinya kalau bisa harus mempunyai HMT sendiri, dan seperti ini pun juga harus ada mengantisipasi ketika kita sibuk, ketika kalau bisa lebih mudah. Tapi kalau misal kata fermentasi total, Iya. kosnya pasti lebih tinggi ya? Ya yang membedakan kosnya lebih tinggi, tetapi sebenarnya hasilnya insya Allah masih mencukupi kok. Cuma bedanya semisal sampai dapat gaji 1 juta dari fermentasi, kalau di rumput odot bisa dapat 3 juta, ya itu aja perbandingannya. Cuma kita tidak perlu susah payah. Nah, betul. Ya kalau ketika ingin hasil yang banyak, ya ternak yang semakin banyak, full pakai fermentasi insya Allah sangat bagus kok. Terus sekarang hitungannya gimana? Kalau misal kata sampean tadi bilangnya tidak ada ukuran untuk ini jatahnya 2 kilo misal kata. Iya, iya. Semaksimal mungkin semampunya dia makan. Iya, itu harus dengan cara gini. Anggap saja kita kasih pakan hari ini jam 4 sore. Ketika malam hari anggap saja jam 6 sore itu sudah habis di tempat pakan, otomatis dia itu masih kurang. Usahakan kita melihatnya itu dari tempat pakannya aja, kan kelihatan. Kasih pakan jam 4 sore, posisi maghrib jam 6 sore itu masih ada, jam 7 masih ada, pagi habis, nah itu berarti pas. Tapi kalau jam 4 sore kasih pakan, terus jam 6 pagi, kok masih banyak, berarti kebanyakan. Itu aja tolak ukurnya. Soalnya tiap hewan itu pasti beda, porsi pakannya kan beda kan.
Walaupun sama-sama usia, anggap saja sama-sama usia 10 bulan, tapi pola makannya hewan itu beda-beda. Ada yang bagus, ada yang memang perutnya itu lebar seperti saya, enggak seperti kamu Mas. Kalau kamu pakannya sedikit, iya pasti sedikit pakannya. Atau jangan-jangan kurang cacing kamu itu. Saya tanya Mas, Iya. penyimpanan tempat pakan kayak gini kan, ini kan nggak diplester, ini diplester. Iya. Lebih bagus mana itu Mas? Ya kalau lebih bagus berarti lebih bagus yang plester, ada operasional lagi. Perlu kasih kiki di atasnya. Enggak perlu sih. Yang penting itu datar, terus kalau bisa keamanan dari gangguan anak kecil atau ayam. Soalnya kalau pakai tanah kan biasanya lembab. Kayaknya kan fermentasi sama Lembab sih lembab, itu kelihatannya pasti lembab. Iya, Tapi nggak sampai habis sih bukanya. di bawahnya. Tapi lembab, selembab apapun dong dia posisinya di atasnya kan. Dia nggak Itu pengaruh. dibalik-balik nggak sama sampean Mas? Ya enggak. Nggak usah ya, cuma gini aja ya. Iya, cuma gitu aja. Jadi, gini. Biasanya banyak teman-teman yang tanya selepas dibuka itu apa harus dijemur dulu atau bagaimana? Sering ada yang tanya. Itu menurut saya itu tidak. Habis dibuka langsung saja kasih makan seperti itu tadi. Langsung kenyataannya hewannya mau kan? Ya, semuanya tidak mau, semuanya lahap, ya semuanya diam, semuanya kenyang. Seperti itu kalau saya. Toh selepas dibuka mau nggak mau harus ditutup kembali. Ketika mau dikasihkan pakan besok atau besoknya lagi. Seperti itu. Masa sudah? Ya simpel berarti. Ya pikir-pikir lagi. Ya. Oh iya, satu lagi. Fermentasi. Ketika sampai membuat pakan fermentasi itu pernah gagal nggak? Gagal sih gagal sering. Oh sering gagal? Iya. Gagalnya karena lubang. Oh. Jadi gini, kegagalan dari fermentasi itu sebenarnya itu sepele amat. Cuma ketika pengemasan lubang kita tidak segera menutupnya itu gagal. Tapi kalau pengemasannya itu nggak berlubang, tetap kedap udara, selamanya insya Allah akan tetap aman. Simpel itu aja wis. Dan penanggulangan ketika ada yang lubang itu kelihatan. Di fermentasi tersebut kelihatan, anggap saja ada sedikit yang berubah warna, itu pasti ada lubangnya. Dan cara untuk menanggulangi langsung saja carikan lem bakar ditempel, selesai udah aman semuanya. Kalau misal kata itu lubang atau katakan begini, lubang kecil Mas. Iya. Tapi kan kita tidak kasat mata nih. Tetap kelihatan hasilnya. Oh dari hasil. Iya, dari Warna. fermentasi tersebut itu pasti kelihatan. Loh, Warnanya kan berubah menjadi apa? lebih coklat. Oh lebih coklat. Seperti tembakau. Iya, jadi ketika ya dari semuanya itu sudah jelas coklat, tapi itu coklatnya itu berbeda, kelihatan. Oh maksudnya misal kata satu karung begini, Ya, posisi di sebelah sini lubang nih. Iya, biasanya Hanya lubangnya lubang begini. sejarum gitu aja Ya, ya. Dia akan flag di situ Iya, coklat. ngeflag ya betul. Kalimatnya itu ngeflag. Ngeflag kelihatan berbeda warnanya. Itu berarti menandakan kalau di situ ada lubangnya. Nah, katakanlah lubang kita tempel, Iya. masih oke semuanya. Oke Padahal yang semuanya. ini kan sudah anggap Akhir rusak lah. rusak. Tapi yang lain utuh. Tidak masalah, Nggak tidak masalah. merusak yang lain. Tidak. Oh. Terus ada lagi? Apa ya? Apa-apa udah. Apa meneh ya? Ya, sebenarnya dalam bidang ternak ini banyak ya Mas Ian ya yang perlu dipelajari ya. Iya, sangat banyak insya Allah. Banyak sekali. Jadi kita jangan hanya berhenti sampai di sini. Mungkin Ya. Mas Ibrahim yang lebih pengalaman, dia mungkin bisa praktek dan trial dan error dulu lah. Anggap dia guru kita lah. Itu ya. Mas? Bentar, saya tak memikir kalau saya dianggap guru itu enak apa enggak nanti ya? Karena sampean kan sudah lebih dulu dari kita yang awal, lebih pengalaman. Oh, Jadi iya. sampean sudah bisa, oh kalau ini begini harusnya begini ya. Nah, setelah sampean belajar, sampean bisa share ke kita. Iya, iya. Tapi mohon maaf kalau selalu saya menyampaikan itu tidak ada teorinya. Karena saya memang bukan ahli teori. Saya hanya menyampaikan ke teman-teman itu selalu hasil praktek saya sendiri. Ketika saya sudah praktek, sudah melihat hasilnya, harus saya sampaikan ke teman-teman itu pasti. Ya, nanti sampean prakteknya kita nanti cari teorinya dari artikel. Ya, monggo. Tapi itu pasti sangat berbeda. Ya, Karena setahu saya, ketika saya melihat, bukan mempelajari loh, melihat teorinya teman-teman, loh teorinya kok seperti ini, padahal ketika dipraktek, menurut saya tapi, oh kayak nggak sesuai. ya ada modifikasi sedikit lah, itu Iya. masalah. Nggak masalah, jadi gini nanti teman-teman ketika sudah tahu dari saya kerjaan seperti ini, mungkin bisa
dievaluasi lagi, terus diperbarui lagi itu tetap bisa. Ya, mungkin Tapi kita kalau menyesuaikan situasi dan kondisi Iya. lapangan ya. Tapi tetap hal yang seperti itu pasti akan membuat uji coba. Apa tadi kalimatnya tip error? Apa? Trial and error. Wah, itu bahasanya terlalu keren sih. Ya, itulah anggap saja seperti itu kalimatnya. Ketika ibu ingin uji coba, berarti otomatis ibu juga siap untuk menanggung kegagalan dan siap untuk menanggung keberhasilan. Ketika ibu ingin uji coba, berarti otomatis ibu juga siap untuk menanggung kegagalan dan siap untuk menanggung keberhasilan. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu tutorial pada kali ini. Kesempatan kali ini saya menyampaikan ke teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya pamitan, ini teman-teman biar kasih apa ya? Saran-saran dulu buat teman-teman pemula, monggo. Apa saran-saran dari hasil pemraktekan ibu tadi hari ini? Saran saya, karena kedepannya ini populasi akan semakin banyak, kemudian kebutuhan pangan juga pasti akan meningkat. Jadi teknik beternak pun harus lebih update ya. Oh gitu ya? Iya. Nah, mungkin kita bisa mengawali dari pakan. Kita bisa belajar dari Mas Ibrahim ini bagaimana membuat pakan fermentasi supaya ternak-ternak kita ini juga cukup pakan. Ya. Kita juga tidak perlu susah payah sampai harus ngarit. Ya. Nah, apalagi kayak saya ini kalau harus ngarit kan biaya perawatan agak mahal nih. Wis. Nah, Peternak nggak tak? nyucuk, Mas. Orang nyucuk. Oh gitu dah. Tapi kalau pembelian pakan aman kan? Aman. Oh, aman. Nggak lecet, nggak lecet. Udah. Oh, khawatir saya lecet nanti. Oh, bahaya ya. Nah, jadi mungkin bolehlah kita belajar dari YouTube channelnya Mas Ibrahim. Saya banyak melihat itu banyak ilmu-ilmunya. Untung Masnya nggak pelit, biar dia lebih barokah. Amin. Terima kasih. Insya Allah. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ibrahim Dadung Awu. Saya Susi. Saya Sabtu Haji, saya Indra. Apabila dari tutur kata kami dari tadi ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan. Rampung.